Kita materi hari ini yang pertama adalah pola W dan M ya. Jadi yang pertama yang kita butuhkan itu adalah indikator RSI. Nah, ini ada nih indeks kekuatan relatif, relative strength index. Kita tekan aja. Nah, kita butuh RSI, di pengaturannya bisa diklik. Ini diubah menjadi 4 dan ini dirubah menjadi, oh ya benar, ini penutupan. Coraknya saya hapus saja RSI-nya. Oke. Nah, sekarang kita belajar pola M sama W. Jadi ada beberapa jenis ya antara pola M dengan W, tapi kita jadikan dua kelompok aja. Ini ada short W. Short W itu gimana? Short W itu dia seperti ini. Nah, ini tuh short. Jadi dia mengarah seperti ke atas seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya, ingat ya, semua pola M dengan W di tengah-tengahnya adalah neckline. Seperti ini polanya. Nah, ini tuh kita bisa langsung open buy tanpa ada konfirmasi lebih lanjut, open saja gitu. Nah, balik juga di pola. Nah, kalau short W itu bisa langsung. Nah, tapi kalau short M gimana ya? Sama, kalau short M kita juga bentukannya di huruf M ya. Jadi naik. Nah, di sini nanti ketika dia berhasil nembus neckline, itu kita bisa open posisi sell gitu. Nah, TPSL-nya bagaimana? TPSL-nya bisa gunakan Fibonacci. Nah, untuk Fibonacci-nya pakai Fibonacci bawaan aja nggak apa-apa. Ini Fibonacci saya. Nah, kita kalau yang short W, kita tarik Fibonya dari neckline ke yang terakhir. Oke, nih di sini nih. Berarti TP1 kita ini TP2 dan TP3 dan TP4 gitu. Jadi 1 2 3 4 gitu kan. Nah, SL-nya bagaimana? SL-nya bisa ambil di 0 di bawahnya. Nah, itu kalau udah nyentuh biasanya nggak ada harapan lagi untuk tetap area. Nah, ini namanya short W dan M. Oke, yang short W dan M udah paham. Kita lanjut ke yang extern ya. Nah, kalau untuk yang extern bentuknya itu dia manjangnya berbeda. Contoh, nih seperti ini. Nah, ini tuh namanya extern W. Karena apa? Dia terjadi penambahan nih di yang terakhirnya. Bedanya ya polanya jadi seperti ini, gitu kan. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Begitu juga yang M. M juga sama. M berarti terakhirnya lebih tinggi gitu. Nah, untuk neckline-nya ambil seperti ini. Nah, ini cara opennya gimana? Ini cara opennya kita bisa tuh pakai Fibonacci lagi. Nah, seperti ini ya misalnya. Kita tarik dari neckline ke batas terakhir. Ini minus satunya saya hapus aja ya, tak ganggu. Oke, kalau udah. Nah, bedanya extend ini dia kita nggak boleh langsung open posisi ketika dia melewati neckline. Jadi kita harus menunggu dulu dia benar tembus dari neckline-nya, bahkan bisa ke TP1 juga nggak masalah. Ketika dia pullback di 06 atau 032, nah ini area kita golden zone Fibo ya. Nah, itu kita bisa open sell dengan TP1 di 1, TP2 di 1,6, TP3 dan selanjutnya. Tuh, nah ini kan ada golden zone nih, golden zone Fibo. Oke, lanjut. Berikutnya itu ada yang namanya simple. Simple M dan W. Nah, kalau simple itu dia searah. Contoh, nah ini tuh simple. Jadi ini simple. Oh ya, ini yang M. Nah, ini yang W. Nah,
ini simpel karena biasa disebut orang double top dengan double bottom ya. Nah, ini double top double bottom. Nah, biasa extern ini disebut orang sebagai head and shoulders karena akan terbentuk top head dan ada shouldernya gitu kan. Nah, jadi head and shoulders biasanya disebutnya. Nah, tapi kalau M sama W yang simpelnya biasanya disebut double top atau double bottom. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Sama, kita butuh neckline. Nah, ini ada neckline-nya yang di sini. Nah, terus ketika udah ada neckline, apa yang kita butuhkan? Fibonacci lagi. Biasa tariknya dari neckline ke yang terakhir. Nah, di sini sama nih, kita butuh validate dulu dia berhasil nggak nyentuh nembus neckline. Ketika berhasil ditembus neckline dan dia kembali ke golden zone Fibo, baru kita boleh open posisi sell seperti itu. Nah, balik lagi kalau W gimana lah ya, sama kita butuh yang namanya Fibo dari neckline ke tempat terakhirnya. Terus ketika ditembus baru kita bisa open posisi, baru kita ambil buy seperti itu guys. Ingat, untuk simple W dan X dan W dan M ya, simple dan X dan W dan M itu butuh Fibonacci dan dia harus balik dulu ke golden zone Fibo. Beda dengan short W dan M, dia bisa langsung open. Nah, sebagai contoh nih, di sini ada nih, ini ada pola short W. Oke, tapi kita butuh RSI 4 untuk apa? Untuk validasi. Nih, apa yang harus divalidasi? Kita lihat dulu, ketika kita bentukin short W, oh ini short W nih, gue yakin nih ini short W kan gitu ya. Oke, nggak apa-apa nih, kita titikin dulu sampai ke neckline-nya. Kenapa ini jadi short W? Kita lihat, nah, garisnya seperti ini kan. Kita lihat gambar kita tadi, yang garisnya naik seperti ini adalah yang punyanya short W. Neckline-nya di mana? Neckline-nya di sini. Nah, neckline-nya di sini. Oke, ini neckline. Nah, kita bisa validasi menggunakan RSI terlebih dahulu. Nih, kita lihat. Apakah support yang ini RSI-nya keluar dari 30? Oh, ternyata keluar, berarti ini valid. Apakah neckline-nya keluar dari 70? Oh iya, ternyata keluar, berarti valid. Apakah support yang keduanya keluar dari 30? Oh iya, keluar dari 30, berarti valid. Nah, kita ngevalidinnya pakai RSI 4. Nah, ketika udah tembus ya sudah, kita tarik Fibonacci dari neckline ke support yang kedua. Nah, kita tahu di sini TP1, TP2 dan TP3. Nah, kayak gitu, guys. Nah, di sini kenapa kita SL-nya tadi lumayan jauh ya, bisa jadi dia terjadi pemantulan di area golden zone Fibo. Nah, dan ini ternyata terjadi ya pemantulannya. Oke, seperti itu untuk pola M dan W.